Assalamualaikum. Sakit? Penting? Pencet. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati para alim, para ustaz, para imam Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati pada seluruh peserta kajian nahwu Masjid Ar-Rahman rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Semoga masih sanggup, masih siap ya. Semoga masih siap. Ini pertemuan terakhir kita menjelang pertemuan pertemuan penuh yang insya Allah kita laksanakan nanti hari Ahad. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Ini kita tuntaskan materi kita untuk level pertama. Kita tuntaskan materi kita untuk level pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang hari ini, sedikit kita mengulangi kembali materi yang lampau terkait dengan isim, karena hari ini kita akan masuk kepada materi fi'il ya. Nanti materinya sudah saya siapkan itu, tapi belum saya establish, masih di establish, nanti bisa digunakan untuk materi fi'il. Sebelum kita masuk ke fi'il, nanti kita ulangi sebentar materi isim. Baik, kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi bahwa ketika kita menemukan satu kalimat, kita akan analisa kalimat itu merupakan kalimat apa? Apakah isim ataukah fi'il ataukah. Kita mulai dari bawah. Kalau itu huruf, intinya huruf kata bantu, kata bantu, apa kata bantu yang maknanya belum jelas, maka hukumnya apa? Mabni. Kalau itu fi'il yang harus kita cek, kalau itu huruf yang harus kita cek dia huruf jar atau bukan. Kalau dia kalimat fi'il, kita tentukan fi'il itu apakah fi'il madhi, mudhari ataukah amr. Analisanya dari bawah. Kalau punya makna perintah berarti dia fi'il amr. Kalau dia didahului salah satu anita berarti fi'il. Kok tidak punya tanda seperti itu berarti masukkan fi'il madhi. Kalau bukan huruf, bukan fi'il, fi'il tandanya apa fi'il? Tanda paling mudah mengandung unsur waktu. Maka kalau maknanya nampaknya jelas tapi kok tidak mengandung unsur waktu, tidak bisa ditanyakan kapan, berarti dia bukan fi'il. Maka masukkan ke dalam kalimat isim. Contohnya misalkan sawaun, sama saja. Ini kan kadang kita bingung, isim apa fi'il. Masukkan saja, kapan sama saja kan nggak bisa. Nah, berarti dia langsung masukkan ke isim. Atau tandanya sudah jelas, ada tanwin atau ada al, masukkan ke isim. Ingat, kalau sudah masuk ke isim, nanti dua hal ini harus kita cek, kategori dan kedudukan.
kedudukan ini untuk menentukan dia i'rabnya apa, kategori untuk menentukan tandanya menggunakan apa. Yang pertama kategori dulu. Cek dulu apakah dia masuk ke isim yang mabni atau isim yang mu'rab. Kalau dia adalah isim domir, kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, atau isim mausul, berarti dia masuk deretan isim-isim yang mabni. Kalau namanya sudah mabni, berarti nanti tidak bisa diotak-atik. Okay. Berarti kalaupun misalkan dia harus rofaknya hanya dalam, kalaupun harus nasabnya hanya dalam, kalaupun harus jarnya hanya dalam mahal, tidak nampak, ya. Terus yang kedua, kalau mu'rab, kalau dia tidak yang mabni berarti masuknya yang mu'rab. Kalau masuknya yang mu'rab, lihat maknanya. Kalau maknanya tunggal berarti isim, kalau maknanya ganda berarti isim, kalau maknanya banyak berarti jamak. Jamak ada 3, ada kalanya taksir, mudzakkar salim, dan muannas salim. Muannas salim nanti ditandai akhirnya dengan alif ta. Kalau mudzakkar salim wawun nun atau ya nun. Kalau tidak ditandai itu maka maksudnya taksir. Nah, setelah memahami ini langsung kemudian masukkan kepada tanda i'rab. Kan sudah paham ini, sebelum masuk ke tanda i'rab pahami dulu kedudukan. Kedudukan kalimat fi'il bisa saja dia sebagai fa'il atau mubtada atau khabar atau maf'ul bih atau majrur. Ini yang sudah kita kenal. Terus kemudian kita kemarin ada tambahan lagi apa? Mudhof ilaih, ya. Ada tambahan lagi na'at. Terus ada lagi apa? Ataf atau ma'tuf. Masih ingat ya? Ya. Kalau fa'il berarti i'rabnya harus apa? Rafa. Mubtada harus rafa. Khabar mubtada harus rafa. Maf'ul bih harus nasab. Kalau majrur harus jar. Mudhof ilaih harus mudhof ilaih. Mudhof ilaih apa? Jar. Na'at harus mengikuti pada man'utnya. Ma'tuf harus mengikuti ma'tuf alaihnya. Nah, ini kita sudah tahu kedudukan. Maka nanti tinggal dipertemukan. Tinggal dipertemukan di tanda i'rab. Oh, dia isim mufrad, kok harus rafa, berarti ditandain apa? Dhammah. Isim mufrad nasab ditandai fathah. Isim mufrad jar ditandai kasrah. Oh, dia ternyata kategorinya isim tasniyah, kok rafa, berarti pakainya alif. Kok dia nasab atau jar pakainya ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu kita mengulangi pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya tentang dasar-dasar kalimat, kemudian isim. Sekarang saya mau masuk ke fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami fi'il, kita nanti harus memahami dulu tentang dhamir, karena fi'il nanti harus bersambung dengan fa'il. Ini saya tulis dulu fi'il. Ini kaidah pertama dulu. Fi'il itu nanti harus selalu disebutkan setelahnya apa? Fa'il. Harus selalu ada fa'il, dan fa'il itu i'rabnya harus apa? Rafa. Tapi dalam pembahasan fa'il nanti ada 2 kemungkinan. Ada kalanya fa'il itu berupa isim zahir. Isim apa? Ada kalanya berupa isim dhamir. Apa itu isim zahir? Apa itu isim dhamir? Isim zahir ini kata langsung. Kata langsung itu maksudnya gimana? Kebalikan dari isim dhamir. Kalau isim dhamir ini kata ganti. Apa saja berarti kata ganti? Aku, kamu, dia, mereka, kalian. Ini namanya kata ganti. Yang tidak seperti ini berarti dia masuknya isim zahir. Contoh misalkan, saya buat contoh. Allah menyatakan qala Allahu
Berarti fa'ilnya putih. Qala telah berfirman siapa? Allahu. Berarti lafaz Allah sebagai apa? Ini namanya fa'il berupa isim dzahir. Ya, berupa isim apa? Karena disebutkan langsung. Atau tidak menyebut kata Allah langsung tapi juga bukan isim dhamir. Contoh, qala allazi khalaqas samawati, misalkan qala telah berfirman siapa? Allazi zat khalaqa yang menciptakan siapa dia as-samawati pada langit. Berarti allazi ini hukumnya juga masuk ke dalam isim dzahir. Pokoknya bukan isim dhamir berarti namanya isim dzahir. Pun ya? Sudah paham ya? Pun. Bisa dipahami? Jadi fa'il ada dua, ada kalanya isim dzahir, ada kalanya isim dhamir. Lah yang isim dhamir contohnya bagaimana? Allah menyatakan qultu. Nah, berfirman siapa? Aku. Nah, ini berarti ini namanya fa'il berupa isim dhamir. Ya. Atau Allah menyatakan qulna. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna. Ingatlah ketika berfirman siapa? Aku. Maka ini namanya fa'il berupa isim dhamir. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Sekarang kita masuk ke yang lebih dalam. Saya hapus dulu. Yang penjelasan ini kayaknya sudah pernah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mulai dari filosofinya dulu ya. Orang Arab itu menganalisa sesuatu itu mulai dari pihak ketiga. Jadi segala sesuatu diasumsikan awalnya tidak kenal. Kalau kalian jenengan awalnya kita tidak kenal. Begitu tidak kenal saya akan mengatakan dia, beliau. Itu berarti orang ketiga. Begitu sudah kenal menjadi orang kedua, panjenengan. Jenengan, kamu, ya, Anda, orang kedua. Jadi orang ketiga itu yang dibicarakan, ghaib, ya. Orang kedua itu yang diajak ngomong. Sedikit jenengan. Nah, saya sudah mulai jenengan ini berarti sudah berbicara. Anta, kamu. Nggih. Lah, nanti kalau sudah menyatu nanti jadinya kami. Berarti sudah menyatu menjadi satu orang. Nggih. Maka nanti urutannya kita nanti akan memulai mengenali dhamir, urutannya mulai dari orang ketiga dulu. Jadi mulai dari dia, baru masuk kepada kamu, baru masuk kepada aku, ya. Ini urutan dalam. Maka nanti fiil, ingat fiil nanti urutannya juga begini. Jadi ini filosofi orang Arab. Makanya termasuk di dalam cara Al-Quran Allah mengenalkan dirinya juga begitu. Awalnya itu huwallazi la ilaha illahu, ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah terus. Qul huwallahu ahad. Dia terus. Itu pertama kali itu Allah tidak dikenali, kemudian Allah mengenalkan dirinya. Ya, karena kalau Allah nggak mengenalkan dirinya kita pasti nggak kenal. Otak kita nggak nyampe ke sana. Terus kemudian setelah kita kenal, kita mulai pakai kata kedua, anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan. Nah, setelah ini nanti sangat intim antara hamba dengan Tuhannya, nanti langsung kullu syai'in halikun illa wajhah atau la ilaha illa ana. Ya, sudah tidak ada Tuhan selain aku. Maka yang lain itu langsung seperti tidak ada. Jadi nanti ujung dari spiritualitas seseorang itu ketika dia nanti sudah bisa merasakan semua itu tidak ada, termasuk dirinya sendiri. Yang ada hanya Allah. Itu nanti ujung spiritual seseorang. Itu Rasulullah ketika kalau mau sholat, diriwayatkan Aisyah, beliau kalau sudah dengar adzan mau sholat itu seperti nggak kenal orang.
Jadi sama kerabatnya sendiri seperti sudah nggak kenal, sudah tinggal Allah saja. Nah seperti itu sudah yang spiritual tertinggi. Nah kalau kita ya, kita se-Islam aja sudah alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah kita masuk sekarang kita kenal ini. Nah ini materinya sampun dibagi ya, cekap boten? Lebih alhamdulillah. Ini yang pertama kita kenali dulu yang ini isim dhamir. Ya, isim dhamir ini kita kenali terlebih dahulu. Di sini isim dhamir. Yang pertama ada huwa. Ya, ini dulu kita kenali maknanya dulu. Ya, jadi di sini dimulai dari orang ketiga, kemudian di bawahnya kita menuju kepada orang kedua, baru di bawahnya menuju kepada orang pertama atau orang ke-1. Kita mulai dari orang ketiga. Orang ketiga berarti bisa dia atau mereka. Nanti dibagi menjadi 2. Ada yang untuk laki-laki, yang ini berarti yang 3 ini untuk laki-laki. Kemudian yang di bawahnya ini untuk yang perempuan. Jadi orang ketiga ada 2 macam, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Yang laki-laki ada kalanya 1 orang, ada kalanya 2 orang, ada kalanya 3 orang ke atas. Paham ya? Yang perempuan juga begitu, ada kalanya 1 orang, 2 orang atau 3 orang ke atas. Maka di sini misalkan yang pertama berarti dia laki-laki 1 orang, mereka laki-laki 2 orang, mereka laki-laki banyak. Perempuan juga begitu, dia perempuan 1 orang, mereka perempuan 2 orang, mereka perempuan banyak. Sekarang kita versi Arabnya. Kalau dia laki-laki 1 pakainya huwa. Kalau 2 orang huma, 3 orang ke atas hum. Kita baca huwa huma hum. Monggo. Perempuan yang 1 dia, 2 huma, 3 hunna. Dia huma hunna. Kita mulai dari atas. Huwa huma hum, iya huma hunna. Monggo. Huwa huma hum, iya huma hunna. Misalkan Pak Eko dan Pak Rudi berarti huma, ya. Terus jamaah putra Masjid Ar-Rahman hum, ya. Kalau Pak Murodi 2. Paham ya? Nah, Bu Aisyah? Iya. Aisyah dan Fatimah? Huma. Aisyah, Fatimah, Zulaikha? Paham ya? Jadi itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Itu namanya orang ketiga. Nah, di sini ada satu hal yang harus kita pahami. Posisi 2 orang sama-sama huma. Posisi 2 orang berarti misalkan laki-laki sama laki-laki ya huma, perempuan-perempuan ya huma, laki-laki dan perempuan juga huma. Nah, nanti kalau jenengan lihat ayat yang tentang kisah Adam dan Hawa itu banyak menggunakan huma. Fa'azallahuma asyaiton. Nah, misalkan seperti itu ya. Nanti pakainya huma. Kita lanjutkan kepada orang kedua. Orang kedua, ya, tadi sudah orang ketiga sudah, masuk ke orang kedua. Orang kedua berarti kalau dalam bahasa Indonesia kamu atau kalian. Ada laki-laki, yang 3 ini untuk laki-laki, 3 juga untuk perempuan. Sama, yang atas ini laki-laki, yang bawah untuk perempuan. Kamu laki-laki 1, kamu laki-laki 2, kamu laki-laki orang banyak atau kalian ya. Kamu perempuan 1, kamu perempuan 2 orang, atau kalian perempuan 2 orang, terus kalian perempuan banyak. Kita versi Arabnya. Anta antuma antum. Monggo. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Berarti jenengan laki-laki 1 orang. Anta. Jenengan laki-laki 2 orang. Antuman. Panjenengan sedaya antum.
ibu-ibu perempuan satu anti. Kalau 2 orang, kalau sedoyo anti. Kemudian yang terakhir ini pihak ke-1. Ini hanya ada 2, yaitu 1 orang atau 2 lebih. Kalau 1 orang pakainya ana, orang banyak pakainya nah. Sekarang kita baca mulai dari atas. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Monggo. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti tidak semua sering dipakai. Paling yang sering dipakai paling huwa hum, hiya. Oh, itu aja anta, antum. Itu yang paling banyak dipakai ya. Yang terus ana, nahnu. Yang lainnya kayak huma itu jarang sekali. Ya mesti, tapi kita kan harus tetap pelajari. Pun, sampun bisa dipahami ya tentang dhamir. Pun, sekarang kita kembali ke laptop. Fi'il tadi sudah saya katakan harus selalu disebutkan setelahnya apa? Fa'il. Ya. Nah, saya juga sampun katakan bahwasanya yang pertama kali di dalam pembahasan bahasa Arab itu selalu orang ketiga. Kemudian ini default, kalau dalam bahasa komputer namanya default. Jadi pengaturan dasarnya itu pasti menggunakan pihak ketiga plus laki-laki. Ya. Fi'il itu aturan dasarnya itu pasti berbentuk orang ketiga laki-laki. Maksudnya bagaimana? Misalkan saya menyebut, jenengan sebut apa fi'il yang jenengan kenali? Apa? Fa'ala, ja'ala. Kalau fa'ala sampun mau. Ja'ala, misalkan. Apa maknanya ja'ala? Menjadikan, membuat atau menjadikan. Ini siapa yang menjadikan? Dia laki-laki 1 orang. Itu maksud saya ya. Jadi pertama pasti orang ketiga dia laki-laki plus 1 orang. Semua kalimat fi'il yang kita kenali ini dasarnya adalah ini. Pasti pelakunya itu orang ketiga laki-laki 1 orang. Makanya dulu orang Arab dikenalkan Tuhan itu sebenarnya harusnya relatif mudah, karena begitu mereka tahu tentang khalaqa, menciptakan, setelah menciptakan itu pada dasarnya yang menciptakan siapa? Dia, ya, secara gramatikal laki-laki dan 1 orang, yaitu Allah, karena Allah itu kan mudzakkar, secara lafaz tidak ada muannasnya. Terus kemudian posisi orang ketiga, artinya bukan saya, bukan Anda, orang ketiga, pihak ketiga. Terus kemudian hanya 1. Jadi ini mungkin juga termasuk mengapa kok Allah menurunkan Islam dengan menggunakan bahasa Arab di Arab itu mungkin karena filosofinya sudah seperti itu. Sudah, kita kembali lagi. Maka semua fi'il yang kita kenali itu merujuknya kepada apa? Orang ketiga, laki-laki 1 orang. Maksudnya bagaimana? Jika tidak seperti ini harus ada tandanya. Harus ada penambahan, ya. Jadi kalau yang tidak ada tambahan sama sekali, berarti dia pelakunya orang ketiga laki-laki 1. Lah orang ketiga laki-laki 1 orang ini bisa 2 kemungkinan. Bisa saja saya sebutkan ataupun tidak, sama saja. Contoh misalkan khalaqa, saya sebutkan Allahu. Khalaqa telah mencipta. Siapa yang mencipta? Allah itu saya, kamu atau dia? Dia kan? Maka ketika saya rubah Allahu khalaqa. Nah, sekarang kita maknai pelan-pelan ya. Allahu berarti jadi apa? Mubtada. Sudah mulai masuk, alhamdulillah. Berarti maknanya gimana? Bahwa Allah adalah khalaqa, telah mencipta. Terus siapa? Siapa dia? Lah di sini harus tetap muncul yang kembali ke
Paham ya? Jadi disebutkan ya boleh, tidak disebutkan tetap harus muncul domir. Sebenarnya di sini menyimpan domir yang artinya itu dia. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi setiap kata fi'il madhi maupun nanti fi'il mudhari itu pasti mengandung unsur ini. Pelakunya adalah orang ketiga, laki-laki satu orang. Bisa saja dia disebutkan, bisa saja tanpa disebutkan, tetap saja di sini mengandung dia. Paham ya? Maka nanti ketika dalam pemahamannya, nanti yang kedua ini lebih kuat. Karena yang kedua ini berarti disebut dua kali. Allah, bahwa Allah adalah khalaqa, telah menciptakan siapa? Allah. Berarti lafaz Allah disebut berapa kali? Dua kali. Yang satu secara nyata sebagai mubtada, yang satu berupa dhamir yang tidak nampak sebagai fa'il. Paham ya? Mugi-mugi paham. Ini jane kedhuwur nih. Tapi betul napa-napa. biar paham dasarnya. Nanti kalau nggak paham dasarnya, saya ngangkatnya agak sulit. Tapi sebenarnya ini kalau di pemula biasanya nggak disampaikan. Ya, pokoknya asal bisa mengucap. Tapi ini saya sampaikan karena jenengan sampun punya nalar yang cukup menurut saya ya. jadi saya jelaskan aja. Bisa dipahami ya? Coba sekarang saya praktekkan dulu sebelum saya masuk ke yang lain. Saya praktekkan dulu. Misalkan ini hadis. Saya tulis hadis dulu. Qala. Biasanya Rasul. Coba dengan baca dimaknai dulu. Qala terus setelah terus siapa? Berarti fa'ilnya mana? Rasul. Terus lafaz Allah jadi apa namanya? Mudhof ilaih, idhofah ya. Namanya mudhof ilaih. Kita fokus ke sini. Qala ini namanya fi'il. Fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Rasul. Ini fa'il. Clear ya? Sekarang saya sebut karena biasanya ini di redaksi hadis seperti ini. Karena Rasulullah qala, atau jangan karena nanti dengan bingung. Inna. Saya pakai inna. Tapi biasanya karena ya sudah karena. Karena Rasulullah qala. Coba. Karena ada. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala maknanya gimana kan? Berqala gimana maknanya? Berkata siapa dia? Nah itu loh yang saya tunggu ya. Siapa? Jadi di sini ini ada domir yang sebenarnya punya tersimpan di sini maknanya dia. Dia ini siapa? Maka nanti dalam pembahasan makna yang atas ini dengan yang bawah itu maknanya kuatan yang bawah. Karena yang bawah ini ada penekanan subjek disebut dua kali. Yang pertama ini, yang kedua dia ini. Paham ya? Sudah. Saya ini mau jelaskan apa kok? Kok iso bulet sampai sini ya? Yang bawah itu ada khobar ya, Pak? Nggih, yang pundi niki? Oh, dereng itu dereng penjelasannya. Itu pakainya kana, ya pakainya kana. Bukan ada khobar. Saya kadung keliru nih kalau ngasih contohnya. Pun nggih, boten usah dipikirkan yang ini kananya. Usah dipikirkan. Pun kita kembali lagi sekarang. Saya hanya mau menjelaskan ini bahwa berarti kalau sesuatu yang lain yang selain orang ketiga laki-laki dan satu orang, dimanapun penambahannya, apakah ini diganti menjadi orang kedua atau orang ke satu, ataukah di sini jadi perempuan, ataukah di sini menjadi dua orang atau tiga orang, dimanapun perubahannya harus ada indikatornya. Paham ya? Sekarang kita langsung ke contohnya. Perhatikan di sini. Maka yang paling dasar itu yang ini, fa'ala. Paling dasar. Jenengan bisa samakan khalaqa, ja'ala, kataba, itu semuanya ada di sini. Berarti siapa pelakunya? Dua. Dia laki-laki satu. Paham ya? Misalkan saya sebut khalaqa, siapa yang mencipta?
dia laki-laki. Huwa, sebut saja domir yang langsung nggih. Huwa. Berarti ja'ala huwa. Huwanya tapi tidak nampak. Domir yang tidak nampak pada posisi pertama ini disebut domir mustatir. Apa? Domir yang tidak nampak, yang tertutupi, tidak ada bentuknya, tapi wujud maknanya adalah di dia. Paham ya? Sama paham? Nah, terus kemudian kalau kita mau merubah menjadi dua orang, huma berapa orang? Ya, dia tetap orang ketiga tapi laki-laki, tapi di sini berubah menjadi dua orang, maka harus ada tambahan. Apa di sini? Tambahi alif. Jadi fa'ala, tambahannya menjadi apa? Ada alif yang mengindikasikan bahwa pelakunya dua orang, namanya alif tasniyah. Apa? Alif mengindikasikan pelakunya dua orang. Kemudian kalau dia banyak, mereka laki-laki banyak, 3 orang ke atas, berarti ditambahinya apa? Wawu. Namanya wawu jamak fa'alu. Paham ya? Jadi kalau fa'ala berarti siapa yang melakukan? 2 orang lagi. Kalau fa'alu mereka laki-laki banyak. Nah, berarti kan sebelum kita masuk ke yang lain, di sini ada penambahan apa? Alif. Di sini ada penambahan apa? Sampai ke bawah nanti semua yang ada penambahan, saya tulis dulu. Semua sampai ke bawah yang ada penambahan domirnya dalam suatu bentuk huruf, berarti yang menjadi fa'il ya domir itu. Berarti yang menjadi fa'il ya Pak? Domir itu tidak boleh dimunculkan menjadi isim zahir, nggak boleh. Ya, misalkan saya sudah menulis ja'ala, telah menjadikan. Berarti siapa yang menjadikan? Langsung muncul dia, mereka laki-laki berapa? 2 orang. Mereka 2 orang laki-laki. Langsung muncul di sini. Siapa ini? Yang nggak tahu siapa yang dibicarakan sebelumnya. Paham ya? Misalkan saya mengatakan ja'alu, berarti artinya apa? Telah menjadikan siapa mereka? Inilah yang kemarin kita baca waktu juz 1, kita baca innal ladzina kafaru. Tapi dibuka betul-betul. Innal ladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kafir. Siapa? Mereka. Nah, mereka ini siapa? Ya alladzina. Berarti di sini mereka, wawunya ini mereka ini maksudnya ya alladzina. Paham ya? Nah, berarti di sini yang menjadi fa'il yang mana? Yang menjadi fa'il? Yang menjadi fa'il yang mana? Betul, ingat, fi'il baru fa'il, tidak boleh fa'il mendahului fi'il. Berarti fa'ilnya mana? Wawu jamak niki. Ini namanya fa'il berupa isim zahir. Bisa dipahami? Kok isim zahir? Apa isim? Dhamir. Paham ya? Nah, kalau pengennya menyebutkan, misalkan kita menyebut orang-orang kafir, misalkan kafaro, misalkan siapa yang kufur, orang kaum siapa itu, kaum siapa? Berarti kita harus pakai yang pertama, kafaro al kaum. Ya, kalau kita menyebut, atau misalkan pakai alladzina, berarti kafaro alladzina. Misalkan di Al-Quran, laqad kafarul ladzina qalu inna nasara. Laqad kafara, benar-benar telah kafir, telah kufur. Siapa alladzina? Orang. Kalau alladzina mau dijadikan sebagai fa'il, disebut sebagai isim zahir, berarti ininya harus pakai bentuk yang pertama. Enggak boleh ditambahi apa-apa.
pakai bentuk yang pertama. Makanya ini saya warnai, ini adalah bentuk yang bisa dipakai kalau fa'ilnya berupa isim dzahir. Tapi kalau bentuk yang bawah ini yang putih-putih itu adalah berarti yang menjadi fa'ilnya langsung isim dhamirnya. Paham ya? Ya, saya ulangi lagi. Fa'ala, ini ada fa'ala. Berarti siapa yang melakukan? Gua. Mana dianya? Tidak nampak, namanya apa? Dhamir mustatir. Fa'ala, mana fa'ilnya? Alif. Langsung ya, fa'alu, mana fa'ilnya? Wawu. Pun? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk perempuan dia, tapi perempuan satu orang. Itu kita harus menandai perempuannya. Berarti kita tandai di sini pakai ta ini. Jadi tak ini bukan domir, tapi hanya untuk menandakan bahwa pelakunya seorang perempuan. Maka di sini saya kasih warna merah, bukan biru. Oke. Saya kasih warnanya merah, bukan biru. Artinya dia bukan domir. Berarti domirnya mana? Iya. Mana iyanya? Tidak nampak. Ini namanya juga mustatir. Makanya itu sudah saya blok. Ya. Jadi yang saya blok itu adalah bentuk fi'il yang fa'ilnya tidak nampak atau berupa dhamir mustatir, fa'alat. Pun misalkan prakteknya seperti ini, Pak. Prakteknya misalkan kita sebut dulu pelakunya di awal agar nanti tinggal mengucapkan dhamirnya. Misalkan Muhammad berkata, tapi kita pakai campuran isim dan fi'il, pakai campuran ismiyah fi'iliyah. Muhammadun, bahwa Muhammad berkata. Berarti kita kasih apa fi'ilnya? Berkata apa? Qala. Karena ini berarti di sini kembali siapa? Dia. Berarti kita bacanya Muhammadun, bahwa Muhammad adalah qala, telah berkata siapa? Dia. Moga dibaca. Muhammadun, bahwa Muhammad adalah qala, telah berkata siapa? Dia. Berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa apa? Isim dhamir yang mustatir. Napa? Berupa isim dhamir yang mustatir. Sekarang saya sebut Aisyah misalkan. Aisyah. Berarti apa di sini? Berkata. Qalat. Nah, harus pakai tak. Aisyah itu, bahwa Aisyah adalah qalat, berkata siapa? Dianya kembali kepada Aisyah. Karena perempuan harus ada taknya. Paham ya? Loh, mana domirnya? Bukan tak itu. Namanya domirnya mustatir. Lah tak ini bukan domir, dia hanya menandakan bahwasanya itu untuk perempuan. Paham ya? Sehingga ini boleh dibalik. Misalkan seperti ini juga boleh. Qala Muhammadun atau qalat Aisyah. Ini boleh, ya. Qalat Aisyah. Ini juga bisa. Mengapa kok bisa dibolak-balik? Karena dia berupa dhamir mustatir, tidak ada bentuknya. Tapi kalau yang seperti ini nggak boleh. Kita ambil contoh misalkan muslimani, al-muslimani. Coba sekarang yang berkata dua orang Islam, saya contohkan al-muslimani. Dua orang perempuan, dua orang muslim berkata. Berarti kita bilangnya gimana? Ola. Nah, di sini panjang, ya. Al-muslimani, bahwa dua orang muslim adalah ola, berkata siapa? Keduanya. Nah, di sini muncul domir dari alif ini yang maknanya keduanya. Keduanya maksudnya siapa? Ya al-muslimani. Amin. Coba saya ganti menjadi perempuan. Al-muslimatani, dua orang perempuan. Berarti gimana?
Qolata. Nah, pakai bentuk yang perempuan. Berarti al-muslimatani bahwa dua orang muslim perempuan adalah qolata, berkata siapa? Keduanya. Paham ya? Domirnya mana berarti? Domirnya mana? Mustatir? Alif. Ini sama-sama alif. Bedanya yang ini ada taknya, tak ini dari tak yang ini. Paham ya? Terus ditambahi alif. Paham? Sampun bisa dipahami? Pon. Sekarang kita kembali di sini. Oke, kita baca dulu. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata. Monggo. Sampai situ mawon dulu. Sampai situ. Diulang lagi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata. Kemudian, ini memang kalau ngaji yang ini kita teori saja dan prakteknya seperti itu, beda dengan yang kemarin saya tawarkan kalau kita yang bahasa Arab yang praktis. Kalau bahasa Arab yang praktis itu kita lebih ke langsung praktek berbicara. Tapi nanti memang kurang detail, tapi memang ya bisa ngomong, tapi memang kurang detail. Kalau seperti ini teorinya detail, dipakainya untuk menganalisa. Bon, sekarang kita lanjut. Saya ulangi lagi. Fa'ala yang pertama, domirnya mana? Napa? Huwa yang mustatir ya. Huwa tapi tidak nampak. Fa'ala domirnya apa? Fa'alu. Ya. Kalau yang dia muncul tidak boleh disebutkan lagi isim zahirnya. Misalkan ini al-muslimani qola, enggak boleh kita bikin dibalik qola al-muslimani, enggak boleh, karena begitu qola telah berkata siapa? Langsung ini alifnya langsung fungsi siapa? Mereka berdua. Lah ini nanti jadi apa? Paham ya? Jadi kalau kita ucapkan fiilnya di depan sudah menggunakan domir, maka nggak boleh dimunculkan isim dohir. Kalau mau memunculkan isim dohir gimana, Tat? Pakai yang pertama nih kau, berarti ya pakai yang tanpa ada isim domir. Qala al-muslimani, qala al-muslimuna. Paham ya? Jadi pakainya yang pertama. Tapi sekarang saya praktekkan langsung, kita langsung praktek diucapkan mawon. Misalkan kita mau mengatakan kola, pakai kola saja dulu. Telah berkata, yang berkata itu Zaid, berarti kita bilang gimana? Kola Zaid. Yang berkata Fatimah, kolat Fatimah, ya, pakai tak. Terus kalau saya telah berkata orang-orang Islam banyak, kola tetap pakai kola al-mus. Jadi pokoknya kok disebut isim dohirnya, berarti kita fiilnya pakai yang bentuk pertama. Kalau bentuk kedua dan berikutnya, itu berarti yang menjadi fa'il adalah domirnya. Paham ya? Dah, sekarang kita nggak usah bentuk ke sana, karena kalau yang seperti itu dipakai untuk mengucap, sedangkan maksud kita hanya untuk memahami saja. Kita baca dulu fa'ala sampai ke bawah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Sampai sini, monggo. Nah, fa'alna ini nunnya inilah yang berposisi sebagai domir. Ini diambil dari kata-kata hunna, ini diambil nunnya saja. Namanya nun niswah. Nun yang maknanya perempuan banyak, namanya nun niswah. Nun yang maknanya perempuan banyak. Nah, perhatikan, mulai nun ini ke bawah, kita perhatikan. Saya ulangi dari atas. Fa'ala ada bentuk domirnya, betul? Namanya apa istilahnya?
maka kita nanti dari posisi fi'il kita akan mengatakan dalam posisi fa'ala, ini berarti fi'il madhi ini tidak bertemu dengan domir apapun. Oke, ada domirnya betul? Tidak. Ini namanya dia tidak bertemu dengan domir apapun. Fa'ala ini bertemu dengan apa? Alif. Fa'alu bertemu dengan apa? Wawu apa namanya? Wawu jamak. Fa'alat bertemu apa? Oh, bertemu domir betul? Tidak, karena domirnya mus. Fa'alata bertemu apa? Alif. Nah, fa mulai yang atas berarti kita baru ketemu alif, wawu, ya, alif. Ben. Alif berharakat apa betul? Betul. Wawu berharakat betul. Wawunya berharakat betul, wawu jamak. Wawu ini berharakat betul. Hah? Wawu ini berharakat betul. Sukun itu namanya tidak berharok. Nah, jadi sukun itu namanya tidak berharakat. Jadi wawu ini berharakat betul. Ya, saya ulangi lagi. Alif berharakat betul. Wawu. Kalau na ini, maka nanti di dalam pembahasan fi'il madhi muncul 3 istilah. Perhatikan ini, muncul 3 hukum atau 3 istilah. Yang pertama, ada kalanya fi'il madhi itu tidak bersambung dengan domir rofa mutaharik maupun wawu jamak. Apa domir rofa mutaharik? Yaitu domir yang dia rofa. Kenapa kok kita katakan rofa? Karena sebagai fa'il. Ini tadi domirnya sebagai fa'il semua betul? Maka dia disebut domir rofa. Mutaharik berarti yang mana yang berharokat? Yang mana contohnya yang berharokat? Fa'alna ini. Kalau alif kan tetap berharokat. Berarti mulai fa'alna, nunnya ini namanya domir rofa mutaharik. Domir kata ganti, rofa karena kedudukannya sebagai fa'il, mutaharik harokatnya apa? Fathah. Maka kalau fi'il madhi, perhatikan, kita ulangi dari bawah. Kalau fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka dia harus nih, nasoru, amilu, jadi didoma. Kalau dia bersambung dengan domir rofa mutaharik, dia harus sukun. Nasor ta, amil ta. Kalau dia tidak bersambung wawu jamak, tidak bersambung domir rofa mutaharik, dia harus fathah. Nasoro, amila, kita cek ke atas. Perhatikan. Fa'ala harokatnya apa terakhir? Mabni apa? Mengapa kok mabni fathah? Karena tidak bersambung domir rofa mutaharik maupun wawu jamak. Fa'ala mabni apa? Mabni apa? Alifnya kan bukan fi'il. Fi'ilnya kan sampai lam awal. Berarti mabni apa? Fathah. Loh, kenapa kok mabni fathah? Karena sama, tidak bersambung wawu jamak, tidak bersambung domir rofa. Lah kan ada alif itu. Alif kan domir yang tidak berharok, berarti tidak mutahar. Maka dia tetap pakai hukum yang pertama, fathah. Fa'alu bersambung dengan apa? Maka harus dhamma. Jangan rofa ya. Ini mabni sedoyo. Nah, inilah tadi kita muter-muter ke sana kemari. Intinya kita cuma mau menjelaskan kalau fi'il itu tidak bersambung dengan apapun, tidak ada domir rofa mutaharik, tidak ada wawu jamak, meskipun dia bersambung dengan yang lain, asal itu bukan domir rofa mutaharik, bukan wawu jamak, maka harus tetap fathah. Contohnya mana saja? Perhatikan. Cobi, dengan analisa dulu cobi. Mana di antara rangkaian ini yang dia mabni fathah karena tidak bersambung dengan domir rofa mutaharik, tidak bersambung dengan wawu jamak. Putih mawon. Mulai dari fa'ala, terus fa'ala panjang ini, terus fa'alat ini masih masuk.
terus pundi malih? Fa'alata. Loh niki 4 nih. 4 ini masuk dalam hukum yang pertama ini, yaitu tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Lu kan bersambung dengan tadi ada alif ya itu, tapi bukan mutaharrik, bukan wawu jamak, maka hukumnya dia mabni fathah. Paham ya? Makanya di sini tetap dibaca meskipun buahnya fa'alata, lanya tetap fathah. Paham ya? Dah, kita lanjutkan. Yang di sini fa'alu bersambung dengan apa? Makanya harus dhamma. Mulai fa'alna ke bawah, mulai ini ke bawah, ini namanya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, makanya sukun semua akhirnya. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altun, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mulai dari ta ke bawah ini gampang, tinggal ambil akhirnya ini. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, terus ini diambil tu sama na. Paham ya? Tapi sekarang kita baca dulu domirnya. Huwa humahum, huwa humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekarang kita baca fi'ilnya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Kita ganti fi'il nasoro, menolong. Nasoro nasoro, nasorot nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kita ganti, berubah harokatnya. Fataha, lebih. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu. Jadi saya ganti harokat, bingung boten. Amila, coba harokatnya menjadi kasroh ya, yang keduanya. Amila, coba. Ganti lagi menjadi amanah, beriman. Coba. A-nya panjang. Amanah, amanah, A-nya panjang. Amanah, amanah, amanu. Amanah, amanta, amantuma, amantum, amanti, amantuna, amantu. Paham ya? Nah, makanya terus kemudian dengan perhatikan ayat Quran. Sekarang saya sambungkan dengan ayat Quran, praktek di Quran. Itu kalau di Quran punya man amana wa amila sholihan. Nah, tapi sekarang kita maknai dulu. Man amana wa amila sholihan. Tapi sekarang kita maknai dulu. Monggo. Gimana? Man ini artinya barang siapa? Tapi, terus man gimana? Bahwa, terus bahwa barang siapa? Ingat, kalau ada bahwa dikasih apa? Kenapa? Kabarnya mana? Adalah amanah beriman. Siapa? Dia. Nah, dia ini siapa? Man. Jadi maknanya boleh man, bahwa barang siapa adalah amanah beriman. Siapa man itu tadi? Siapa dia?
Terus wa amila dan melakukan siapa? Oh, harus muncul, ini kan fi'il. Siapa? Dia lagi. Siapa dia ini maksudnya? Man juga. Ini namanya fi'il ini menyimpan domir mustatir yang maknanya hu, wa ini kembali kepada siapa yang di depan yang disesuaikan maknanya. Paham ya? Jadi di sini barang siapa kok dia beriman dan dia ada dia-dianya terus. Oke, barang siapa kok dia beriman dan dia melakukan amal soleh. Solihan sebagai apa? Solihan. Berarti ya, amila melakukan siapa dia solihan pada kebaikan. Jadi apa namanya? Maf'ul bi. Bon, sekarang coba kita masuk. Sedikit. Ini man amana wa amila solihan. Coba sekarang kita cek man kalimat apa? Kok huruf? Isim apa namanya? Itu belum, itu bukan isim mausul ya. Ini namanya dia isim syarat. Isim syarat. Jadi dia kalau man itu bisa maknanya orang, kalau maknanya orang itu isim mausul. Tapi kalau maknanya barang siapa, itu berarti namanya isim syarat. Ya, isim syarat. Tapi kalau maknanya siapa, itu beda lagi, namanya isim istifham. Jadi man saja maknanya banyak. Jadi konon kalau ada ahli nahwu nanti pas mati ditanya sama malaikat man rabbuka, malaikat ditanya itu mannya man isim syarat atau isim maksud atau isim istifham. Malaikatnya bingung maksudnya apa ini. Orang itu nahwu ditanya ini. Ben, kita lanjut. Man namanya isim syarat, saya kenalkan saja. Isim syarat itu masuk dalam salah satu isim yang mabni. Dia sama kayak isim mausul. Ben, isim mabni, tapi isim harus punya kedudukan. Kedudukannya apa? Mubtada i'rabnya harus. Terus rofaknya gimana? Hanya dalam mahal. Amanah kalimat apa? Amanah. Fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il madhi. Terus amanah ini fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabni apa dia? Mengapa kok mabni fathah? Tidak bersambung dhamir rafa' mutaharrik maupun wawu jama'. Terus fi'il butuh pada mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Jangan man, nggak boleh. Kan kembali. Oh. Berupa dhamir mustatir. Ingat fa'il itu ada dua. Ada kalanya isim dhamir, ada kalanya isim dhamir. Ini namanya fa'ilnya berupa isim dhamir. Ya mana bentuknya? Tidak ada, namanya mustatir. Paham ya? Fi'il berarti amanah ini mengandung yang satu fi'il, kemudian menyimpan apa? Fi'il dan fa'il disebut apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang menduduki kedudukan sebagai khobarnya mubtada ini tadi. Makanya kita bacanya man, bahwa barang siapa adalah amanah, beriman siapa dia. Ya. Wa amila, wa-nya kalimat apa namanya? Huruf apa namanya? Atau amila kalimat apa? Fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni apa di sini amila? Mabni fathah. Mengapa kok mabni fathah? Tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maupun jama'. Pun ye. Solihan. Oh, fa'il. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Berupa dhamir karena berupa dhamir mustatir ya sudah, enggak usah dibahas. Ya, terus kemudian di sini solihan sebagai apa?
Maf'ul bi i'rabnya harus nasab. Kategorinya sholihan apa? Isim mufrad, nasabnya menggunakan fathah, makanya dibaca sholihan. Sekarang ini saya mau ganti, jenengan yang bertanggung jawab mengharokati. Perhatikan di sini tadi kan man, ya. Man itu berarti satu orang apa banyak? Barang siapa itu berarti diasumsikan satu orang apa banyak? Satu. Bagaimana kalau mannya saya ganti? Alladzina. Ini jenengan ganti, jenengan masukkan mulai amanah sampai akhir di sini. Alladzina amanu. Panjangnya tadi. Saya manut mawon. Terus wa amilu. Panjang begini. Terus sholihan atau sholihat pun terserah memanggil. Coba misalkan kan orangnya banyak, berarti yang dilakukan kan banyak, ya. Berarti kita bikin sholihat, ya. Banyak kebaikan. Sholihat, sholihata apa sholihati? Sholihata apa sholihati? Cobi, ya, nanti coba kita analisa coba. Cobi sekarang dimaknai terus nanti. Terus amanu. Nah, ya kalau alladzina namanya isim apa? Kalau setelah isim mausul langsung ada yang. Sot itu maknanya yang. Terus diulangi alladzina. Amanu yang beriman. Siapa mereka? Terus wa amilu dan beramal. Siapa mereka? Alladzina. Terus salihati pada kebaikan-kebaikan. Coba sekarang kita analisa. Alladzina ini namanya isim apa? Isim mausul. Kita posisikan menjadi apa kedudukannya? Mubtada i'rabnya harus rafa. Lah mana tanda rafanya? Hanya dalam mengapa? Karena isim mausul hukumnya mabni, maka di sini rafanya tidak nampak, hanya dalam Bisa dipahami ya? Terus amanu di sini apa? Kalimat apa nih? Fi'il apa? Fi'il madhi. Hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni atau mu'rab? Mabni apa? Mengapa kok mabni dhamma? Bertemu dengan wawu jamaknya ini namanya kalimat apa? Nah, isim domir. Kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Maknanya apa maknanya? Mereka. Kalau dalam bahasa Arabnya dia hum, ya, mereka. Maksudnya siapa? Alladzina. Makanya kalau di dalam makna yang Quran kita nanti itu nanti di sini ada angka 1, di sini ada angka 1. Kita boleh bacanya alladzina, bahwa orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Boleh. Atau yang beriman siapa mereka? Mereka ya maksudnya ya alladzina. Paham ya? Wa amilu, wawunya namanya kalimat apa? Huruf ataf. Amilu kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Hukumnya mabni apa? Dhamma. Mengapa kok mabni dhamma? Bersambung dengan wawu jamak. Ya. Terus wawu jamaknya sebagai apa? Isim dhamir. Isim dhamir sebagai apa? Fa'il. Fa'il harus di mana rafa'nya? Hanya dalam mahal. As-solihati kalimat apa? Kalimat dulu. Isim. Kedudukannya apa? Maf'ul bi harus nasab. Terus tanda nasabnya pakai apa?
Ayo, fathah apa kasroh? Kalau fathah berarti solihatan. Solihatan apa solihati? Kategorinya apa kategorinya? Jamak muannats salim, nasabnya pakai apa? Kasroh. Jadi enggak ada solihata. Ya, adanya apa? Oh, tapi kan lumayan kan ya? Makanya saya itu kan sering untuk jamak muannats salim itu kan contohnya kan muslimah. Kalau nasab apa? Ada nggak muslimatan? Ada. Yang ada muslimatan cuma NU. Kan ya? Jadi adanya muslimatun kalau rofa, kalau nasab atau jar pakainya kasroh. Muslimatin. Kan ya? Ya, kita lanjutkan. Kalau sekarang saya ganti, depan saya ganti anta. Tapi dengan otak atik lagi. Berarti alladzina sekarang saya ganti anta. Berarti bunyinya gimana? Anta? Apa? Anta pakainya apa anta? Amanta. Oke, amanta. Terus wa amilta. Tapi sekarang dimaknai kalau ini. Anta kalau ada dua terus adalah amanta. Gimana? Beriman. Siapa? Kamu. Terus wa amilta dan beramal siapa? Kamu. Paham ya? Saya ganti lagi. Di sini menjadi antum. Berarti apa antum? Kalian. Kalian berarti orang kedua banyak. Berarti gimana? Antum amantum. Terus wa amiltum. Nah, ini sudah alhamdulillah berarti sudah paham lah. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi nanti jenengan nggak usah bingung sekarang kalau misalkan melihat baca Al-Qur'an ada yang alladzina amanu wa amilu, sudah mulai tahu. Oh, di sini pakai amanu karena terkait dengan alladzina. Kalau man kok amanah karena di sini man itu posisinya huwa. Berarti di sini pakai yang kata bentuk pertama, tidak pakai tambahan apa? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini dulu. Nggih, monggo. Ini kan ada mereka laki-laki perempuan. Nggih. Campur. Nggih. Tadi sudah kita sampaikan di awal, jadi orang Arab itu pakainya laki-laki. Jadi kalau campur laki-laki perempuan yang dipakai laki-laki. Terus segala sesuatu yang tidak ada tanda-tanda perempuan dianggap laki-laki. Contoh misalkan kitabun, apa maknanya kitabun? Kitab. Ada tanda-tanda perempuan enggak? Tanda perempuan itu apa? Tak marbutoh ini. Kitabun ada tak marbutohnya? Betul. Maka oleh orang Arab kitabun dianggap laki-laki. Nanti jangan jenengan ulang alif mana tanda laki-laki. Jadi kalau laki, pokoknya tidak ada tanda perempuannya berarti laki. Meja bahasa Arabnya maktabun. Maktabun berarti laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Asal tidak ada tanda perempuan maka dianggap. Tapi begitu muncul ada tanda perempuannya dianggap perempuan. Jamak juga begitu. Kalau Al-Quran atau orang Arab menyebut jamak untuk laki-laki, maka perempuan bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau perempuan, laki-laki nggak boleh. Nggak. Berarti itu khusus untuk pembahasan perempuan. Misalkan al-mu'minat, ya berarti hanya tentang perempuan mukmin. Tapi kalau al-mu'minun bisa laki-laki masuk juga di dalamnya perempuan. Nah disinilah monggo dari agak.
Masih bisa lanjut? Masih. Saya ada waktu sampai 2:30. Sudah, ya. Ini kata sih mau habis baterainya. Nah, kita 15 menit lagi. Sampun paham ya? Lah, sekarang ada lagi pertanyaan, ibu-ibu? Cekap, bingung mau tanya apa kan? Oh, artinya akan ganti nanti. Kalau maktabun itu untuk meja, kalau maktabatun itu perpustakaan itu. Perpustakaan. Artinya sudah berbeda nanti. Jadi nggak bisa diotak-atik ya, nggak bisa diotak-atik. Kecuali kalau hal yang dia umum itu bisa diotak-atik. Misalkan alimun, alimatun boleh. Kalau yang seperti itu. Tapi untuk kata-kata khusus itu tidak bisa karena sudah dijadikan makna khusus oleh orang Arab. Pun sekarang, ada lagi? Bisa. Kalau yang namanya nanti isim fa'il ya, itu nanti bisa. Mudarrisun, mudarrisatun, ustadzun, ustadzatun. Secara umum bisa, tapi nanti ada beberapa yang itu namanya itu bukan mustaq. Nanti lah. Intinya begitulah. Intinya begitu. Secara umum bisa, intinya secara umum bisa. Tapi tidak semuanya bisa. Pun kita lanjutkan. Niki lanjutannya yang lembar kedua itu untuk fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il madinya sudah mancep, insya Allah masuk ke fi'il mudhari'nya gampang. Tapi fi'il mudhari' itu ada dua hal. Kalau fi'il madi tadi kita urusannya kan hanya dengan belakangnya fi'il. Kalau fi'il mudhari' itu kan fi'il yang didahului oleh salah satu anita. Maka nanti urusan kita jadi dua, depan belakang. Urusannya dua, depan belakang. Urusan huruf depannya itu pakai apa di antara anita, kemudian belakangnya ditambahi apa. Ini nanti urusan untuk fi'il mudhari'. Saya kasih prolog. Huwa, maka nanti pakainya yang dasar asli yaf'ulu. Kalau hiya diganti di sininya pakai taf'ulu. Jadi kalau hiya ini perempuan, di belakangnya pakai tak. Paham ya? Sama dengan anta nanti jadinya. Makanya nanti kesulitan orang yang masih pemula membedakan, misalkan tulisannya kok taf'ulu, ini sedang hiya apa sedang anta. Maka nanti gampang ngeceknya, tinggal pelakunya. Kalau pelakunya di situ ada orang ketiga, berarti sedang hiya. Kalau pelakunya ternyata ini sedang diajak ngompong, misalkan madza taf'ali, misalkan madza taf'alina, madza taf'alu kalau laki-laki, madza taf'alu, apa yang sedang kamu lakukan, berarti kamu. Tapi kalau madza taf'alu Aisyah, berarti apa yang sedang dia lakukan, yaitu si Aisyah. Nanti membedakannya begitu. Kita ulangi. Jadi kalau huwa pakainya apa? Yaf'ulu, dasar. Begitu huma, kalau di fi'il madhi tadi ditambahi alif, di sini juga sama Pak. Nambahnya alif saja. Terus ada nun. Perhatikan ini. Terus alifnya diikuti apa? Nunnya ini nun apa sih? Nah, niki perhatikan. Nun yang ada di belakang-belakang ini, kecuali yang saya blok ini ya, kecuali yang ini. Nun yang ada di ini, yafulani, yafuluna, tafulani di sini, terus di belakang lagi ada tafulina, tafulani, kecuali yang saya blok. Itu nun itu adalah namanya nunur raf'i, nun tanda rofa. Nun yang menandakan bahwa fi'il tersebut sedang rofa. Paham ya? Artinya berarti jenengan nanti kalau ketemu dengan yang seperti ini, itu kok muncul nunnya, langsung saja yakini itu fi'il mudhari' yang sedang rofa. Kategorinya masuk di af'alul khamsah. Ini yang kemarin ditanyakan di grup. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' ketika bersambung dengan salah satu dari tiga hal. Saya ulangi.
Fi'il mudhari' yang bersambung dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama niki alif tasniyah. Ini alif yaf'ulani atau wawu jamak yaf'uluna. Ini wawu jamak. Taf'ulani berarti bersambung apa niki? Alif, ya. Terus di bawah ada lagi taf'ulani bersambung apa? Alif lagi. Taf'uluna. Terus di sini ada taf'ulina bersambung apa? Ya. Jadi bersambung dengan salah satu dari 3 hal. Alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah. Apa? Namanya agak panjang. Ya muannas mukhatabah. Ya itu artinya nggih ya. Muannas apa artinya? Perempuan. Berarti ya untuk menandakan perempuan. Mukhatabah yang sedang diajak bicara. Berarti ya yang masuk pada kamu perempuan 1 orang. Ya yang dipakai untuk menandakan fa'ilnya siapa? Kamu perempuan 1 orang. Lah, saya ingatkan ini konsepnya sama seperti fi'il madhi tadi. Bahwa yang menjadi fa'il kalau sudah ada tambahan domir-domir ini, berarti fa'ilnya ya domir itu. Yaf'ulani, fa'ilnya mana? Alif. Yaf'uluna, wawu. Taf'ulani, alif. Taf'ulani, taf'uluna, wawu. Taf'ulina, ya. Paham ya? Itu otomatis menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Terus nunnya, saya ulangi lagi. Untuk yang af'alul khamsah di belakang itu ada nunnya ini. Ini nunnya ini namanya nunur raf'i, nun tanda rafa. Sehingga di dalam pembahasan yang ini nanti ingat ketika rafa, ini perhatikan ini af'alul khamsah, kalau dia sedang rafa nunnya ada. Kalau sedang nasab kemasukan lan nunnya dibuang. Layang suru. Sedang jazm lam yang suru. Paham betul? Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kita baca saja dulu. Huwa huma hum, monggo. Iya huma hunna, anta antuma antum. Baik. Sekarang kita baca yang versi fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Monggo. Pakai ya ya. Yang ini pakai ya. Jadi yang pertama ini berubah dari ta terus ya. Diulangi malih. Yaf'ulu. Terus lanjut. Af'ulu naf'ulu. Bun, yang di blok nggak usah dibahas dulu. Yang saya blok warna abu-abu ini nggak usah dibahas dulu. Itu nanti dia hukumnya mabni karena bersambung dengan nun jamak inas. Bun, kita bahas yang selain dulu. Akhirnya nanti fi'il mudhari', ini saya percepat, waktu kita tinggal 10 menit. Akhirnya fi'il mudhari' setelah dengan berbagai macam itu tadi, kalau fi'il madhi tadi dikelompokkan pada 3 hukum, sama fi'il mudhari' juga dikelompokkan pada 3 kategori. Ada namanya fi'il mudhari' yang shahihul akhir, berarti yang huruf akhirnya berupa huruf shahih. Ada yang mu'tallul akhir, huruf akhirnya berupa huruf
itu di situ tolong itu masih salah tadi yang saya print. Itu lan yahdiya di fathah nggih yaknya. Yaknya di situ yang jenengan bawa itu sukun itu. Itu jenengan fathah. Ya, bukan yahdi tapi ya dia. Kalau yang pertama yahdi, tapi kalau ada lannya lan yahdiya. Pun saya ulangi. Akhirnya fi'il mudhari' dikelompokkan menjadi 3 pengelompokan. Yang pertama namanya shahihul akhir, yaitu yang sahih akhirnya. Yang kedua mu'talul akhir, huruf akhirnya berupa huruf apa huruf ilat? Salah satu dari ayu. Yang terakhir, Assalamualaikum. Iya. Ya, saya ngajar ya. Baik. Yang terakhir af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah ini yang barusan kita bahas tadi. Ketika bertemu dengan salah satu alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah. Nah, lah kalau dia shahihul akhir kok rofa, berarti rofaknya ditandai dengan napa dom yang suruh af'ulu tadi itu rofa semua. Kalau dia dikasih lan menjadi nasab pakainya fat lai yang suro. Kalau jazm dikasih lam sukun lam yang sur. Paham ya? Lah kalau dia af'alul khamsah tanda rofaknya itu ya keberadaan nun di akhirnya itu. Kalau dia sedang nasab atau sedang jazm, nunnya nanti akan dibuang. La yang suruh, lam yang suruh. Bon. Sekarang tinggal 5 menitan ini kita praktekkan langsung sedikit saja. Contohnya gimana itu? Alladzina yuqimunas sholata. Nah, misalkan ya. Alladzina terus nanti yu'minuna. Berarti gimana maknanya? Alladzina bahwa orang-orang yu'minuna yang ya kalau setelah alladzina setelah isim mausul harus yang beriman siapa alladzina. Nah di sini ada mereka ya, mereka mana yang memiliki makna mereka? Wawunya. Berarti yu'minuna ini kalimat nopo? Yu'minuna kalimat nopo? Yu'minuna kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari' kan yang sedang kita bahas. Fi'il apa? Mudhari'. Pun. Ini namanya fi'il mudhari' yang sedang bersambung dengan wawu jamak. Ini disebut kategorinya fi'il mudhari' seperti ini napa? Af'alul khamsah. Kok kejenengan ketemu seperti ini namanya af'alul khamsah semua. Yuqimuna, yu'tunaz zakat, wa yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakat, wa ya'malunas sholihat. Ya'maluna. Pokoknya sing wonten una, ani, nggih. Itu semuanya namanya napa? Af'alul. Lah kok ketemu af'alul khamsah di belakangnya kok ada nun? Ini langsung saja mboten usah dipikir, pasti dia sedang rofa karena nunnya ini namanya nun tanda rofa. Berarti yu'minuna ini fi'il mudhari' yang i'rabnya sedang rofa. Lalu kita cari tahu benar enggak rofa? Cek depannya ada amil nasib lan atau tidak? Tidak ada. Ada amil jazmnya lam? Tidak ada. Berarti dia sedang rofa karena tidak didahului ini sepi dari amil nasib dan jazim, berarti harus rofa. Maka sebaliknya, misalkan yu'minuna saya tambahi depannya menjadi lan. Saya tambahi depannya yu'minuna cobi saya tambahi jadi lan. Berarti bacanya gimana? Yu'minu nunnya dibuang. Nunnya harus dibuang. Terus kemudian untuk menandakan ada yang dibuang dikasih patok alif. Wallahu a'lam bishawab. Pas
14.30. Saya langsung nyuwun pamit, ada yang harus saya kerjakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita akan praktekkan semuanya ya. Tolong nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Minggu depan sebelum kesini insya Allah sudah saya kirimkan nanti apa yang akan kita bahas di pertemuan hari Ahad. Oh bukan minggu depan ya, hari Ahad ya. Kenapa? Ahad besok ya? Oh, berarti Beijing langsung dikasih PR ya? Alhamdulillah. Mungkin nanti malam bisa saya kirimkan apa yang bisa diotak-atik menggunakan semua teori mulai dari isim sampai yang fi'il yang hari ini. Mungkin bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.